Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 8 bulan September 2024. Tadi malam bukan tadi malam tapi dari pukul 5 sampai pukul 9 malam, dari pukul 5 sampai pukul 7 malam ada acara liputan di televisi. Seluruh televisi meliput kedatangan Paus ke Indonesia. Paus dari kota Roma Vatikan datang ke Indonesia dan kemudian Menteri Agama mengirim surat kepada stasiun radio dan TV penyiar supaya azan tidak dikumandangkan dalam bentuk suara tetapi dalam bentuk running text, hanya pada waktu maghrib kemarin saja. Kalau pada waktu isya boleh biasa, karena acara misa di gereja dekat Istiqlal itu sudah selesai, yang dipimpin langsung oleh Paus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menyambut kedatangan Paus itu adalah Presiden Jokowi. Kemudian saya lihat di situ ada Luhut, kemudian ada menteri-menteri yang lain, ada Menteri Pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya para pejabat negara pada umumnya hadir menyambut kedatangan Paus. Karena Paus ini bukan saja sebagai kepala ketua keagamaan Katolik, tapi juga ketua negara Vatikan. Negara termasuk terkecil di dunia, negara di tengah kota Itali, itu Vatikan. Diberikan kewenangan oleh Itali, walaupun itu namanya negara di dalam negara, tapi itu sudah kesepakatan dari negara-negara di dunia, terutama Eropa yang beragama Nasrani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana hubungan antara Nasrani Vatikan dengan Indonesia yang mayoritas beragama Islam? Saya lihat penyambutannya, kemudian kata-kata yang disampaikan, pesan-pesan kepadanya, itu nampaknya sangat sejuk sekali. Tidak ada demonstrasi, tidak ada unjuk rasa apapun, semuanya tenang-tenang saja, karena Indonesia mempunyai toleransi yang besar terhadap orang-orang yang berbeda agama. Orang-orang Katolik punya toleransi terhadap umat Islam yang melakukan ibadah. Nah, kemudian sebaliknya orang-orang Nasrani, Katolik, dan Protestan juga punya toleransi besar terhadap umat Islam. Sehingga kelihatan berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau dikaji sejarah bagaimana masuknya Katolik ke Indonesia atau Protestan, itu sudah lama sekali. Protestan dibawa oleh Nommensen ke Sumatera Utara. Jerman bukanlah sebagai posisi negara penjajah waktu itu, tapi Nommensen sebagai misionaris, orang-orang yang menyiarkan agama Nasrani ke Sumatera Utara, dan beliau berhasil. Sampai sekarang ada universitas yang paling bagus dalam mengajarkan ilmu hukum, Universitas Nommensen di Medan. Ini Protestan dari Jerman. Kemudian yang Katolik itu dibawa oleh Portugis, sehingga Indonesia bagian timur
banyak sekali yang menganut agama Katolik. Kemudian masih Asia Tenggara, hampir sama dengan Indonesia, yaitu Filipina. Filipina adalah penganut agama Katolik terbesar di Asia Tenggara. Akan tetapi yang membawa agama Katolik ke Filipina itu bukanlah Portugis, bukan Jerman, bukan Belanda, tapi itu Spanyol. Spanyol yang ketemu dengan orang-orang Arab Moro di situ, Maroko. Moro itu Maroko. Jadi Maroko itu berseberangan dengan Spanyol. Maroko itu Afrika Utara. Spanyol adalah merupakan negara Eropa melalui Selat Gibraltar. Umat Islam pernah menguasai Spanyol selama 800 tahun. Akibat tidak membaur, akibat tidak terjadi asimilasi yang intensif, akhirnya kekuasaan Islam di Spanyol terhenti semenjak diperangi oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Nah, awalnya kekuasaan Islam di Spanyol itu dibawa oleh seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Tahun 711 Masehi. Maka tentara Islam masuk ke Spanyol disebabkan salah satu raja di Spanyol itu berteman erat, berkawan akrab dengan Tariq bin Ziyad dan pemimpin-pemimpin umat Islam pada umumnya. Maka salah seorang dari raja kecil Spanyol itu merasa dia dipermainkan oleh rajanya yang lebih besar. Adik kandungnya diambil atas ketidakkesediaannya untuk dijadikan istri oleh raja yang besar itu, entah istri yang keberapa. Sehingga dia curhat kepada kelompok Tariq bin Ziyad ini. Bukan langsung ke Tariq bin Ziyad, tapi ada beberapa yang lain yang menjadi tempat curhat. Akhirnya dia meminta tolong dari kezaliman yang dilakukan oleh raja yang lebih besar di Spanyol. Maka masuklah tentara Tariq bin Ziyad ini untuk menghilangkan kezaliman dari raja-raja yang besar terhadap raja-raja kecil di Spanyol. Nah, saya lupa siapa namanya raja yang kecil tadi, yang adiknya diambil oleh raja yang besar. Siapa pula namanya raja yang besar itu, nanti akan kita lengkapi. Nah, kita ambil intinya saja. Intinya bahwa akibat pertemanan yang begitu akrab walaupun berbeda agama antara seorang pemimpin yang beragama Islam di Maroko dengan pemimpin yang beragama Katolik di Spanyol. Nah, dia saling membela, saling membantu. Dari situlah umat Islam dengan tentaranya yang banyak masuk ke Spanyol. Ternyata menang dan mengalahkan tentara yang besar di kalangan orang Spanyol pada waktu itu. Tariq bin Ziyad ini bisa masuk ke Spanyol itu dengan perahu, dengan kapal-kapalnya yang ditarik katanya di dalam hutan. Dapat menyeberangi danau atau laut tertentu yang pada awalnya tidak bisa ditembus. Nah, sampailah Tariq bin Ziyad dekat suatu bukit
Yang bukit itu sekarang namanya Gibraltar. Gibral itu jabal, artinya bukit atau gunung. Tar itu tarik. Gibraltar, bukit tarik, artinya di bukit itulah Tarik bin Ziyad naik sampai ke daratan Spanyol. Masya Allah. Nah, sekarang bagaimana Spanyol? Spanyol tidak lagi punya perhatian terhadap agama. Spanyol menganut ajaran sekuler, sehingga Katolik tidak lagi merupakan agama negara. Katolik di Spanyol sekarang merupakan salah satu agama dari beberapa agama yang mendapatkan hak untuk tinggal di Spanyol, beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa Spanyol sekarang yang sudah sekuler, rupanya di dunia sekuler ini karena membebaskan agama-agama mengembangkan diri sebagai hak asasinya, akibatnya Islamlah yang berkembang begitu luas. Apalagi peninggalan Islam masa lalu. Di Cordoba itu ada Istana Alhambra, masjid-masjid besar di sana masih ada. Nah, umat Islam sekarang ini mendapatkan angin setelah berapa itu? Abad yang ke-15. Sekarang abad 21, setelah 700 tahun. Nah, umat Islam mendapatkan angin lagi. Banyak sekarang para ustadz diundang ke Spanyol untuk membina para mu'alaf dan untuk mengembangkan agama Islam di sana. Dan keakraban sekarang pemimpin Spanyol dengan negara-negara Timur Tengah sungguh sangat luar biasa. Bahkan Spanyol sekarang itu membela Palestina habis-habisan. Kapal Israel tidak dibenarkannya singgah di Spanyol karena Israel ini menzalimi orang Palestina. Sedangkan Spanyol sangat membela hak asasi manusia di Palestina. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Akhirnya kita ambil ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kesimpulannya, bagaimanapun orang-orang Yahudi dan Nasara belum akan senang kepadamu sebelum kamu berbaik-baik dengan mereka atau kamu mengikuti aturan-aturan milah mereka. Nah, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa memiliki toleransi yang positif, dan agama-agama lain Yahudi dan Nasrani juga mempunyai toleransi yang positif. Biarlah masa lalu adanya perang salib di masa lalu, biarlah masa lalu menjadi pelajaran yang begitu pedih. Kita tinggalkan kepedihan masa lalu, kita buka pergaulan internasional yang baik untuk di masa sekarang ini. Yang pengalaman yang lalu cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana orang Inggris mengatakan, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Pengalaman masa lalu adalah guru yang terbaik. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Allah meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.